Sif dengan gadis yang tidak kusukai. Secepat itu kalian menentukan pertunangan. Itu pun di saat aku tidak bisa hadir di sana. Ibu kan tahu ujianku sudah dekat. Kenapa ibu melakukan ini? Kenapa aku tidak dilibatkan? Sanji, kau ini bicara apa? Kenapa kami sengaja melakukan itu? Keluarga Anandi bilang, kalau mereka tidak bertunangan dalam 4 hari, maka tidak ada tanggal baik dalam 4 bulan ke depan. Mereka sudah memohon ini. Jadi mau tidak mau kami juga harus setuju. Bagus sekali. Keluarga Anandi memohon pada kalian dan kalian langsung menyetujuinya begitu saja. Aku tidak mengerti. Ada apa dengan Anandi dan keluarganya? Sampai kalian menurut semua perkataan mereka. Kami setuju karena perkataan mereka itu benar. Baiklah, terima kasih sudah diberitahu. Kalian nikmati saja pertunangannya kakak Sif. Aku tidak datang. Aku tidak mau datang. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan padanya. Aku tahu dia pasti ingin menghadiri acara pertunangan itu. Tapi marah dan keras kepalanya. Entah kapan dia akan bersikap dewasa. Saat kita biarkan dia dewasa. Sebenarnya, cinta kitalah yang memanjakan dia. Aku rasa, setelah Anandi ke rumah kita nanti, dia akan berubah setelah tinggal bersamanya. Dia tidak mau bertemu dengan Anandi. Dia tidak mau menghadiri pertunangannya. Tidak masalah jika dia tidak mau datang. Setelah tunangan itu, aku sendiri yang akan datang ke asramanya dan aku akan bicara kepadanya. Kau jangan khawatir. Lakukan persiapannya. Waktunya tinggal sedikit. Baik, Ayah. Masalahnya, tidak ada tanggal baik pernikahan selama 4 bulan ke depan. Tapi pendeta memberikan tanggal baik untuk pertunangan. Jadi kami pikir akan menjalani pertunangan. Sesuai keinginan Dewi, Pak Besan. Aku senang mendengar tunangan Anandi sudah ditetapkan. Aku sangat berterima kasih pada kalian semua untuk itu. Kenapa bicara begini, Pak Kaja? Kita kan saling berhutang budi sekarang. Kita melakukan semua ini demi kebahagiaan Anandi. Kau pun harus menghadiri pertunangan putrimu untuk merestuinya. Aku akan kirim mobil ke sana. Sebentar. Bicaralah dengan Anandi karena dia kebetulan ada di depan. Nah, bicaralah pada ayahmu. Ayah, bagaimana kabar ayah? Bagaimana kesehatan ayah? Ayah baik-baik saja, Nak. Ayah baik-baik saja. Ayah melakukan semua yang telah kau suruh. Sekarang ayah sedang berusaha untuk memenuhi janji ayah padamu. Sejujurnya, Nak, ayah merasa gembira sekali karena kau akan memenuhi janjimu kepada ibumu. Dia pasti merasa sangat senang jika mendengarnya. Aku merindukan ibu, ayah. Aku merasa sedih karena aku akan mewujudkan impian ibu. Dan ibu tidak ada bersamaku. Jika ibu ada, Dia ada di dekatmu, Nak. Ada di dekatmu. Ibumu sedang melihat semuanya, Nak. Dia merasa senang. Dia merasa senang melihat anaknya siap untuk menjalani kehidupan yang baru. Kau jangan pernah berpikir kau sendirian. Meski ibumu sudah tidak ada, tapi hatinya
masih di sini, Nak. Bersama kita. Dia tidak mungkin jauh darimu, Nak. Tidak akan mungkin. Nanti ayah akan datang untuk merestui pernikahanmu. Ayah pasti akan datang. Aku harap jangan kecewakan ayah. Apa kabarmu? Semua baik-baik saja kan? Suaramu terdengar cemas, Sumitra. Jangan khawatir begitu. Karena sebenarnya aku tidak menelpon hanya untuk memberitahukan kabar buruk. Hari ini ada kabar baik. Kabar baik? Apa? Aku ingin memberi selamat pada ibu karena putrinya yang akan tunangan. Selamat untukmu, Sumitra. Ya Dewi, akhirnya kau sudah setuju. Impianku akan segera terwujud. Anakku akan memulai kehidupan barunya. Dia akan segera menikah. Sesungguhnya, aku sama sekali tidak percaya. Kenapa aku tidak percaya? Anandi akan mendapatkan semua kebahagiaannya. Dia harus menunggu sebentar sebelum mendapatkan suami yang baik seperti Sif. Dengar, aku belum terlalu mengenal Sif. Sekarang dia akan menjadi menantu kita. Kalian sudah lebih mengenalnya. Bagaimana dia? Maksudku, kalian kan sering bertemu. Bagaimana sikapnya? Apa Anandi akan... Sumitra, kebaikan manusia akan menentukan sikapnya. Anggap saja kita mendapatkan lebih dari yang kita inginkan. Dan Sumitra, hal yang terpenting adalah dia mengerti dengan Anandi. Anandi pun sudah bisa hidup dengan mandiri. Tapi perlu ada yang menguatkan hatinya. Dan itulah Sif. Bagi Anandi, Sif memiliki kesabaran, pengertian, dan kemampuan untuk membuat Anandi selalu bahagia. Lihat saja dia akan memberi semua pada Anandi yang tidak bisa diberikan Jagdis padanya. Aku terus menjelaskan pada Anandi. Tapi sesungguhnya, aku sendiri sulit melupakan masa lalu itu suamiku. Jika kesendirian Anandi menusuknya, dia menusukku juga. Kabar baik yang kau beritahu hari ini membuatku lupa akan semuanya. Sekarang, aku melihat masa depan Anandi, anak kita. Bukan hanya dia, ini awal baru bagi kita semua. Semoga Sif memberi cinta pada Anandi agar dia bahagia. Bukan hanya demi kita, tetapi deminya juga. Terus terang saat aku melihat Anandi dan Sif sedang bicara, aku selalu melihat ketenangan di wajah Anandi, anak kita. Sif bisa mengubah hati yang dimiliki Anandi melebihi kita. Saat pertama ibu membicarakan masalah Sif dan Anandi, aku pikir ibu dibutakan oleh cintanya pada Anandi saja, tapi ternyata aku salah. Untuk apa pemuda seperti Sif mau menerima hubungan yang dianggap oleh masyarakat sebagai kompromi? Bagaimana mereka menghentikan pemikiran yang sudah dianggap sebagai lelucon? Tapi Sumitra, karena keyakinan ibulah, maka hal yang tidak mungkin akan terwujud. Hal yang tidak aku perhatikan ternyata diperhatikan oleh ibu. Ibu sudah mengambil keputusan yang sangat tepat. Tapi coba lihat akhirnya. Ibu membawa Sif untuk masa depan yang akan dimiliki oleh Anandi bersama Sif. Hanya ibulah yang bisa melakukannya, Sumitra.
Tidak ada yang lainnya. Karena itu, aku tidak pernah melawan perkataan ibu. Yang dikatakan ibu memang selalu benar. Dia melakukan semua demi kebaikan rumah. Aku beruntung karena bisa serumah dengan ibu. Begitu. Kau tidak senang bisa menjalin hubungan denganku. Hanya senang pada ibuku. Dia hanya ibumu, tetapi dia adalah ibu mertuaku. Tadi kau mengatakan kau menolak pendapatnya. Lalu bagaimana kau harus dipuji? Aku tidak menolak perkataan. Hanya berpikir dengan kepala dan ibu dari hati. Begitulah, hati mengalahkan kepala. Apapun itu, sangat baik suamiku. Meski ibu pantas dipuji untuk hubungan ini, tetapi kau layak mendapat pujian karena kau sudah menjaga putriku. Kau menjaganya selama ini. Tidak, Sumitra. Aku tidak bisa merayakan kebahagiaan ini tanpamu. Baiklah, tutup dulu. Kau jaga dirimu ya. Dan yang tidak perlu aku sampaikan, sampaikan salamku pada Bibi. Iya. Kau akan menikah lagi dengan pemuda yang sama. Gauri, aku dengar kalau pernikahan sudah mencapai 25 atau 50 tahun, baru mereka akan menikah lagi. Apa kau menikah waktu kecil? Aduh teman, bukan begitu maksudku. Anggap saja pernikahanku dan Jagat yang sebenarnya akan terjadi sekarang. Dulu, saat kami menikah, kami berdua tidak bahagia atau merasa tenang. Semuanya terjadi dengan cepat. Tapi di pernikahan sekarang, kami berdua bersumpah sepenuh hati dan akan menikmati pernikahan ini. Agar ini menjadi hal yang pantas dikenang seumur hidup kami. Aku tidak mau kalau sampai pernikahan ini selesai begitu saja. Aku dan Jagat terus menjalankan ritualnya. Wow, melihat semangatmu itu, aku jadi ikut semangat. Sekarang aku mau menjadikan pernikahanmu sangat meriah. Sampai kami tidak pernah melupakan pernikahanmu. Oh iya, kalian akan membantuku mengatur semuanya kan? Katakan kami harus apa? Kami pasti akan memeriahkan pernikahanmu itu. Kalian ini baik sekali. Setelah Jagat ke kampus, aku akan mengundang kalian ke rumah. Aku ingin memberinya kejutan. Baiklah, kau tahu, sepupuku baru saja menikah dan dia memakai mehendi yang sangat indah. Kau mau aku menelponnya? Nanti sore dia akan datang. Ya, hebat. Kita akan menghias Jagat dan pengantinnya sedemikian rupa sampai dia akan bingung harus melihatmu dulu atau menikahimu dulu. Anak muda, mau kemana tanpa melapor pada atasanmu? Kakek, aku dan Anandi harus pergi ke pertemuan penting. Hanya kau dan Anandi atau ada orang lain lagi? Ada orang lain lagi? Pertemuannya jam berapa? Pertemuannya jam 11, tapi aku harus menjemputnya dulu, Kek. Oh, menjemputnya. Ayah, kenapa kau mengganggu anak malangku ini, ha? Dia itu cucumu. Selama dia mendapat tantangan, dia tidak akan meninggalkan medan pertempuran. Jangan sampai Anandi menunggumu, nak. Cepat sana pergi. Terima kasih, Ibu. Dah. Dah. Jam berapa kau akan pulang? Atau aku tanyakan pada Anandi, ha? Pak Sif, kau mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian masuk. Di sini semua orang menggodamu, dan kau tidak sadar. Kau memikirkan apa? Konsentrasi. Katakan, ada masalah apa? Nyonya, ini mengenai Nak Anandi. Kami semua sangat sedih mendengar orang desa membicarakan Nak Anandi. Karena itulah kami datang kemari. Mengenai Anandi? Nyonya, seluruh desa menganggap Anandi putrinya
Karena itulah, seluruh desa menganggap kehormatannya adalah kehormatan mereka. Aku tidak mengerti bagaimana harus memberitahu pada kalian. Katakan terus terang, mereka membicarakan apa tentang Anandi? Nah, Nandi dan Pak Kolektor sering terlihat bersama-sama. Penduduk desa sering melihat mereka datang dan pergi bersama. Beberapa orang sering melihat mereka bersama setelah matahari terbenam juga. Apa penduduk desa tidak tahu mereka bekerja sama demi kebaikan semua? Apa kalian tidak menyadarinya? Bahwa betapa sulitnya merencanakan sesuatu dan mewujudkan semuanya secara bersamaan. Tentu mereka harus membicarakannya. Kalau ada pernikahan anak di desa atau ada masalah apapun, Anandi harus sampai di sana dengan cepat. Bukankah itu yang terjadi? Sekarang katakan padaku, kenapa kalian tidak mencegah mereka? Yang kalian katakan itu memang benar. Kita semua tahu Anandi memikirkan Jaitsar melebihi suka dukanya sendiri. Tapi kalian juga tahu, tradisi desa harus dijaga. Jika hanya beberapa orang, aku sendiri akan menyuruh mereka diam. Tapi di sini, penduduk desa mengatakan hal yang sama. Bagaimana aku bisa menyuruh mereka untuk diam? Dan siapa yang harus kusuruh diam? Aku tidak mampu melakukannya. Kalau mereka keberatan, suruh mereka bicara dengan kami. Fasan. Tapi Ibu... Pak Kepala Desa, kau menganggap Anandi sebagai putrimu. Maka kau berhak bertanya mengenai Anandi, iya kan? Khususnya menyangkut kehormatan Anandi dan kehormatan desa ini. Aku harus memikirkan semua itu, kan? Aku hanya sedih saat Anandi melakukan kebaikan bagi yang tua dan muda. Tapi setelah diajari, orang sama sekali tidak berpikir terbuka. Aku juga telah mengikat semua tradisi dalam aturan yang berlaku di sini, khususnya para gadis. Karena itulah mereka salah melihat perbuatan Anandi. Dia selalu membantu kalian di saat suka dan juga di saat duka. Tapi saat dia dalam masalah, kalian tidak mau maju dan mengatakan, "Nak Anandi, mari aku mengeluarkanmu dari masalah. Mari kita atasi masalah bersama-sama." Sejak usia kecil, dia tidak pernah membiarkan kalian dalam masalah. Belum lama ini, ibunya baru saja meninggal dunia. Mendiang ibunya menginginkan anaknya bisa segera menikah, lalu dia akan pergi ke rumahnya sendiri. Hah, Anandi dan Jagdising sebenarnya sudah bercerai. Aku merasa malu karena cucuku sendiri bersikap tidak adil pada Anandi.
Aku mau tanya, untuk apa Anandi menahan penderitaan seperti itu? Apa dia tidak berhak untuk berbahagia? Tentu saja tidak. Jika Anandi tidak pantas bahagia, maka orang lain pun tidak. Kalian mengenalnya. Biarkan dewa yang menjaganya. Aku telah memberi Anandi posisi yang sama seperti putriku ataupun seperti cucuku sendiri. Anandi mendapatkan orang tua yang menganggapnya sebagai putri sendiri. Kami bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban pada seorang putri. Untuk apa putriku tinggal sendirian? Kehidupannya masih sangat panjang. Dia harus bisa mendapatkan semua kebahagiaan yang pantas. Maka kami semua telah meresmikan hubungan Anandi. Hubungan baru resmi kemarin. Kami belum memberitahu penduduk desa, karena itu memang belum saatnya. Aku pikir di saat yang tepat aku akan beritahu kalian semua. Dan baru hari ini aku beritahu kalian. Nyonya, ini adalah hal yang sangat baik. Kau mengatakan isi hati kami semua. Kami semua juga ingin nak kepala desa segera menikah. Apa pernikahannya pasti akan terjadi, Nyonya? Ya, tentu saja. Dengan kolektor Sivraj. Ini orangnya. Anandi, cucuku. Selamat nak kepala desa. Makan manisannya. Pertunangannya beberapa hari lagi. Kalian semua harus datang dan bisa merestuinya. Aku akan mampir untuk mengundang kalian semua. Mengajakku memilih cincin untuk Anandi? Kenapa? Bukannya kau bilang kau bisa ikut karena tidak ada pekerjaan penting? Iya, aku tidak tahu kalian akan belanja di Jaipur. Ini bukan belanja biasa, tapi belanja tunangan. Itu pun bersama dengan Anandi. Bersama Anandi? Bagaimana dia bisa ikut? Maksudku, apa keluarganya akan mengizinkannya? Kau tahu, ibumu selalu bekerja sampai selesai. Aku sudah bicara pada ibu dan mengundang Anandi. Dia akan kemari. Karena ibu yang mengundang dan nenek setuju, Anandi pasti akan datang. Dia akan meninggalkan pekerjaannya, dan setelah itu, dia pasti akan menekan dirinya sendiri. Aku rasa sekali saja kalian harus bertanya.
Ada apa? Kenapa kalian memandangiku? Jadi, kau sudah mengenal calon istrimu itu, nak? Bukan begitu, Ibu. Aku hanya bilang karena... Aku pikir, dengan alasan ini, kalian berdua bisa menghabiskan waktu bersama. Tapi jika kau tidak tertarik, aku batalkan saja. Tidak masalah. Kenapa, Ibu? Apa Ibu marah? Aku hanya ingin bilang untuk apa kita pergi ke Jaipur hanya untuk membeli cincin. Kita bisa beli di Jaitsar, kan? Sip. Kami sendiri sering mencari waktu pergi berdua. Kau tahu, untuk membeli cincin pernikahan itu, aku ajak keluargaku ke Aligarh. Aku menelpon Bibi yang ada di Aligarh dan mengundang keluargamu juga. Bagaimana? Kau ingat kan? Iya, ayahmu benar sekali. Dengan alasan itu juga kita jalan-jalan di Aligarh selama 3 hari. Hebat sekali, Ayah. Tapi masalahnya, kami ini tidak seperti kalian. Kami sudah sering bersama saat kami bekerja. Ya, jadi kami tidak perlu menghabiskan waktu bersama. Ada perbedaan menghabiskan waktu dalam bekerja dan menghabiskan waktu berduaan saja, nak. Kami ingin kalian bisa menghabiskan waktu bukan menyelesaikan masalah publik, tapi untuk bisa saling mengenal, itu saja. Ayo, cepatlah bersiap. Kita harus segera pergi. Ya, ayo kita bersiap-siap. Ayo, cepatlah. Ibu Menaksi, jelaskan pada mereka. Aku harus jelaskan apa? Sif, aku merasa ada sebuah jarak antara kau dengan Anandi. Hari itu dia tidak bicara terbuka denganmu. Dia juga tidak tertawa lepas karena bahagia. Tidak tahu kenapa aku merasa dia agak kesal. Hubungan kalian berdua baik-baik saja, kan? Kau benar, Ibu Menaksi. Dan aku sedang berusaha mengubah Anandi. Kau bersabarlah sedikit. Ibu Menaksi, aku sudah bilang, pernikahan pertama Anandi itu gagal. Dan itu masih mengganggu hatinya. Kau juga tahu kan, kalau ibunya baru saja meninggal. Karena itulah dia merasa sedih. Aku melihat Anandi dari dekat. Dia suka mencari kebahagiaan dalam hal kecil. Aku mengerti duka Anandi. Sif, aku ingin mengatakan sesuatu. Pernikahan tidak akan berhasil. Hanya dari satu sisi saja. Pernikahan satu sisi tidak akan membahagiakan. Aku tidak mau kau dihukum untuk semua ini. Katakan satu hal dengan jujur, Sif. Kau bahagia dengan hubungan ini, kan? Bahagia? Aku sangat bahagia sekali. Kalian belum pernah melihat Anandi yang sudah aku lihat. Keberanian, cinta, dan kejujuran yang dia miliki belum pernah aku lihat dalam gadis manapun. Aku merasa terhormat Anandi akan menjadi pendamping hidupku. Lihat saja nanti, setelah Anandi ke rumah kita, kalian akan memujinya lebih dariku. Aku ganti pakaian dulu ya. Aku hanya menginginkan kau bahagia, Sif. Semoga saja yang kau pikirkan itu semuanya benar. Tunggu Anandi. Kursi belakang sudah dipesan semuanya. Jadi, kau duduk di depan bersama dengan Sif.
ya, baiklah, baiklah. Batalkan perintah pertama, tidak apa-apa. Duduklah di belakang dan kau bisa bicara dengan mertuamu. Seumur hidup kau akan bersama dengan Sif, kan? Ayo, ayo nak, silakan. Minu, aku pernah lihat perhiasan yang kau inginkan. Nanti kau beli satu set untukmu juga ya. Kau mau kan? Kita lihat saja, Kak. Coba lihat. Dia mulai lagi. Sif, lihat. Sif, lihat, Sif. Kau ini sedang apa, nak? Pandang ke depan dan fokus menyetir. Dalam rangka apa? Aku ingin memakainya, jadi kulakukan. Lalu, bagaimana kau akan kerja di rumah sakit? Siapa yang mau ke rumah sakit? Aku cuti selama beberapa hari. Cuti? Kau mau ngambil cuti? Sejak ibu datang kemari, aku terus bekerja. Aku pikir aku akan cuti beberapa hari dan menghabiskan waktu bersamanya. Gauri? Bukankah Paman yang sudah membawa ini untukmu, kan? Iya. Jadi kalau begitu dia akan kemari untuk menginap bersama kita? Aku lupa memberitahumu. 2 hari yang lalu Paman menelpon dan dia bilang dia akan pergi ke Kolkata untuk pekerjaan yang sangat penting. Oh ya? Ibu, setiap kali Paman disebut, aku merasa sangat takut. Sampai kapan aku sembunyikan ini dari Jagat? Kalau suatu hari Jagat dan Paman bertemu, lalu bagaimana? Apa yang harus kulakukan? Berdoalah itu tidak terjadi, atau akan menjadi masalah besar. Ayo Anandi, katakan, kau suka cincin yang mana? Menantu, kenapa bisa begitu? Tidak semudah itu. Hari ini kita akan lihat apakah Sif benar-benar tahu pilihan Anandi atau tidak. Ayo, katakan Sif, di antara semua ini, Anandi akan menyukai cincin yang mana? Kita lihat dia pemain seperti apa. Ayo, katakan. Kakek aku harus bilang apa? Anandi akan memilihnya sendiri. Jangan malu pada Anandi. Kau harus berani. Ayo, harus berani. Anandi, kau tidak boleh menipu ya. Kau tidak boleh memberikan isyarat apapun. Tutup matamu. Ayo tutup matamu.
Ayo, Sif. Katakan. Jangan sembarangan pilih, nah. Pertama, pikirkan dulu apa yang Anandi suka atau tidak dan juga sifatnya. Baru kau bisa memilih dengan benar. Anandi, buka matamu. Ayo buka sekarang. Katakan, kau suka cincin yang mana? Ayo. Lihatlah. Wah, ini hebat sekali. Pada kesempatan pertama, Sif mengetahui pilihan Anandi. Kau lihat, Sif cepat sekali bisa mengenal Anandi. Lalu kau, meskipun sekarang kau tanyakan kesukaanku, kau tidak bisa menjawabnya. Baiklah, sekarang aku akan membuka sebuah rahasia. Ayah, aku selalu tahu kalau dia menyukai sesuatu. Karena dia hanya suka benda yang mahal. Karena itu aku pura-pura tidak tahu. Hei? Dan aku hanya diam saja. Ya ampun. Tidak bisa dilepas. Sini aku lepaskan. Hei, pelan-pelan. Kau ingin mematahkan jariku? Dengar, berikan krim atau minyak. Sebentar. Terima kasih, nak. Orang banyak menyukai cincin. Tapi hari ini cincin yang menyukaiku. Ada apa? Kenapa kau belum makan, Gauri? Aku tidak bisa menyihir makanan masuk dalam mulutku.
Kau suapi aku ya. Boleh aku bertanya sesuatu? Apa kau memakai Mahendi di bibir? Sampai kau tidak bisa bicara? Jagat, aku tidak bisa mengatakan kalau saat ini aku benar-benar merasa bahagia. Kau tidak tahu, mulai besok semua akan berubah. Hidup kita suka duka, pertengkaran, semuanya akan berubah. Hanya ada dunia kita berdua. Aku ingin mengetahui lebih banyak mengenai Anandi. Tapi bagaimana? Dia selalu siap mendengar duka orang lain. Tapi aku menginginkan ada orang yang bisa membagi suka dukanya. Tapi jam segini? Hei! Di sana masih siang. Aku bisa bicara. Halo, siapa ini? Salam. Aku Sif. Nak Sif? Maafkan aku. Karena aku telepon mendadak. Lalu, kenapa? Apakah kau perlu berpikir untuk bicara padaku? Aku baru mau menelpon ayahnya Anandi dan meminta nomor teleponmu. Memangnya? Kenapa? Sebenarnya, aku berhak memberimu hadiah pertama. Karena tidak bisa, aku pikir akan menelpon saja dan berterima kasih. Apa yang Bibi katakan? Seharusnya aku yang berterima kasih. Karena dianggap pantas untuk mendampingi Anandi. Aku merasa sangat beruntung. Anandi setuju menjadi pendamping hidupku. Tapi tidak usah khawatir. Aku tidak berbuat kebaikan. Aku tidak menduga. Aku mendengar hal seperti ini mengenai Anandi dari seseorang. Aku sangat mencemaskan. Apa dia akan mendapat keadilan atau tidak? Tapi setelah bicara padamu, aku yakin kau tahu bagaimana nilai Anandiku. Kau akan selalu membahagiakannya. Aku ingin membahagiakan Anandi. Tapi untuk itu, aku harus mengenal Anandi lebih dulu. Dan aku rasa tidak mungkin ada sifat Anandi yang tidak kau ketahui. Anandi hanya menyembunyikan dukanya dari orang lain. Dan biasanya, dia mengatakan isi hatinya. Untuk mengenal Anandi, menurutku tidaklah sulit. Kejujurannya, bantuannya, kerja keras, hasrat, semua yang kau lihat itu sangat nyata.
Aku tahu kau pasti banyak impian. Kau mempunyai impian untuk pernikahanmu dengannya, bukan? Kau mengerti hubungan ini memang sedikit berbeda. Aku tahu aku meminta hal besar padamu, tetapi kau harus sedikit bersabar. Aku yakin sekali Anandi membina rumah tangga denganmu. Dia tidak akan membiarkanmu kekurangan apapun. Hatinya dipenuhi cinta, meski untuk orang asing. Dan kau akan menjadi bagian dari hidupnya. Keadaan dan suasana menghancurkannya. Tetapi saat dia bangkit, kau sendiri akan melihat apa yang bisa diberikan Anandi pada sebuah hubungan. Putraku memutuskan hubungan hati dengannya. Tetap saja Anandi menjalani hubungannya. Jika orang bisa mengerti bagaimana perasaan hatinya, dia akan memberikan segalanya pada orang itu. Kau harus mengeluarkan dia dari dunia lama dan membawanya ke dunia baru. Aku berjanji. Aku tidak akan pernah membiarkan Anandi merasa sedih. Dan aku tidak akan membiarkan dia mengingat masa lalunya. Tapi untuk itu, Bibi juga harus menuruti permintaanku. Mengenai apa? Aku sudah seperti putra Bibi. Maka Bibi juga harus menganggapku seperti itu. Ini sangat sulit dan membutuhkan waktu, tapi aku akan berusaha untuk semua itu. Bibi bisa berlatih, pasti bisa. Bagaimana? Bilang saja, Sif, kau jagalah Anandi, begitu. Sif, cepatlah kau bertunangan dengan Anandi. Sempurna. Sif, kau memberiku kebahagiaan sampai aku akan menerimamu. Semoga saja Anandi bisa cepat mengerti cintamu. Aku juga akan menantikan hari itu, Bi. Aku mendengarmu. Hari itu akan segera datang, nak. Baiklah, sudah dulu ya. Baik. Salam. Semoga bahagia. Ayo cepat, Jagat. Kenapa kau lama sekali? Gauri, kenapa buru-buru? Aku sedang bekerja. Aku pernah bilang pria temanku dari SNG akan menikah. Aku harus mempersiapkannya. Kau dan temanmu itu pria. Aku pergi dulu. Gauri, aku mau beli buku, tapi aku tidak punya uang. Iya, sebentar. Begini saja, kau simpan kartu ini. Terima kasih. Dah. Dah. Halo Sanjana, Jagat sudah pergi, kalian cepat kemari ya. Biarkan di sana, jangan dilepas. Biarkan tetap di sana ya. Dengar. Bunganya harus dipasang di sebelah sini, seperti itu. Dengar, dari sini sampai sana hanya ada lampu. Ayo, cepat lakukan. Mereka tentara dan selalu tepat waktu. Jadi semuanya harus sempurna, ingat itu. Jangan ada makanan lokal, cari makanan kota juga, ya. Bawakan sari yang berat untuk menantuku nanti. Nah,
Jangan lupa, nanti kau bawakan beberapa model yang biasa dipakai orang-orang kota. Ini adalah pertunangan cucuku, jadi tidak boleh ada kekurangan di acara itu. Ibu, tehnya? Ya, kau sudah memanggil orang Mahendinya? Iya, Ibu. Aku sudah bicara padanya. Nanti sore jam 8 dia akan datang. Perhatikan pekerjaan kalian. Jangan sampai ada yang kurang. Wah. Wah. Kalian menghias dengan sangat indah. Ayah sendiri tidak akan bisa. Bagus. Bagus. Sudah pisahkan minyak untuk pemujaan kan? Iya, Pak Pendeta. Oh iya, di mana Gauri? Dia sedang bersiap. Kita lihat hubungan mana yang akan bertahan. Kepercayaan seorang ibu atau kesombongan dari seorang istri yang egois. Ibu mertua, lihatlah, aku menjadi pengantin. Lihatlah, kerudung ini, pakaian pengantin, perhiasan ini, bagaimana penampilanku? Lihat. Cantik kan? Hari ini, putramu akan terus memandangku. Dia akan melupakan semuanya dan akan menjadi milikku seutuhnya. Tapi, kau tidak terlihat bahagia. Ada apa? Oh, aku mengerti. Kau pasti ingat tantangan yang kau berikan, kan? Kau bilang aku tidak akan bisa mengikat jagat. Dia akan kembali kepadamu. Tidak, ibu mertua. Jagat tidak akan pergi. Jagatmu sudah pergi. Dan jagat hanya milikku. Hari ini aku menang. Dan kau yang kalah. Hari ini aku akan menjadi istri putramu. Jangankan kau, kekuatan dunia manapun tidak akan bisa mengubahnya. Wah, Paman. Bukankah kau... Paman menelpon 2 hari yang lalu. Dan Paman bilang padaku kalau dia akan ke Kolkata untuk beberapa hari. Kira-kira kapan kau sampai di Mumbai? Dan kapan kembali dari Kolkata? Kolkata? Untuk apa aku pergi ke Kolkata? 2 hari lalu kau bilang pada Gauri kau akan ke sana. Dan dia sudah bilang padaku kalau kau pergi ke sana. Aku tidak bilang apapun. Aku tidak bicara dengan Gauri. Oh ya? Lalu Gauri... Nah, sudahlah. Mungkin saja dia bingung. Atau mungkin ada kesalahpahaman. Ayo kita minum teh bersama-sama di sana. Ayo, Paman. Tidak, Jagat. Aku sedang buru-buru. Aku akan pergi. Tunggu, Paman. Kenapa Paman buru-buru? Paman kesini supaya bisa tinggal bersama kami beberapa hari, kan?
Di mana barang-barang paman? Jagat, aku ke Mumbai untuk bekerja, bukan untuk tinggal bersama denganmu. Barang-barangku ada di hotel tempat aku tinggal. Aku pergi dulu, Jagat. Tapi paman, tunggu sebentar, tunggu. Apa paman marah untuk sesuatu hal? Pada Gauri atau padaku? Kenapa paman bersikap gini? Kenapa paman tinggal di hotel Mumbai? Ada masalah apa, paman? Jagat, Gauri sedang berbohong padaku. Jangankan untuk tinggal bersama dengannya. Dia tahu aku tidak sudi melihat wajahnya. Tapi, kenapa paman? Apa alasannya kenapa paman tidak mau melihat wajah Gauri? Bukankah paman sudah menganggap kalau dia adalah... Jangan menghina aku, Jagat. Aku menganggap Gauri putriku. Kenapa kau ini sok lugu dan membuang-buang waktuku? Aku tidak ada waktu. Tunggu, paman. Aku tidak bersandiwara. Aku tidak mengerti kenapa paman sekarang bicara seperti ini. Ada apa sebenarnya? Aku harus bilang apa? Dan untuk apa? Aku tidak ada waktu untuk orang yang egois dan tidak tahu terima kasih. Paman, dengar aku. Percayalah padaku. Aku tidak mengerti apapun. Ada apa sampai paman bicara pahit mengenai kami seperti ini? Apa yang terjadi? Jangan bohong, Jagat. Apa Pak Byron Singh tidak memberitahu apapun? Jika dia memberitahu sesuatu, kau pasti tidak akan mempedulikannya. Ayah? Ayah harus bilang apa padaku? Dan mengenai apa? Jadi kau tidak tahu? Apa benar kau tidak tahu? Percayalah padaku. Aku tidak tahu apa yang paman katakan sekarang. Aku tidak mengerti masalah apa yang sedang kau bicarakan sebenarnya. Katakan ada apa, paman? Jagat, aku bisa mengerti Gauri. Bagaimana dia akan memberitahu semua padamu? Jika Pak Byron tidak memberitahu apapun kepadamu, maka dia adalah pria yang baik. Jangankan dia, seluruh keluarganya, semua orang yang baik, sampai dia tidak memberitahumu hal ini. Gauri tidak pernah mengerti keluargamu, tapi Jagat, kau adalah anggota keluarga itu. Dari kecil sampai bermimpi menjadi dokter. Dan kau berada di sana. Setelah dewasa, bagaimana kau bisa melakukan kesalahan? Kenapa kau tidak mengerti keluargamu? Kenapa kau beri kebebasan pada Gauri untuk bersikap seperti itu pada keluargamu? Jagat, yang akan aku beritahu itu mengenai dulu. Saat Pak Byron mencegah pernikahanmu dengan Gauri. Kenapa ibu berbohong dan menikahkan Jagdis lagi seperti ini? Kenapa ibu berpikir begini selama masih ada Anandi? Ibu, aku tidak menerima tindakan ibu. Sebagai ayahnya Jagdis, tentu saja aku menolak menerima pernikahan ini. Yang sudah terjadi memang tidak benar. Tetap saja Pak Byron tidak melupakan kewajibannya. Dia sudah memutuskan, tanpa diketahui siapapun, dia akan memperbaiki kehidupan Gauri. Dia akan menanggung hidupnya. Uang yang aku kirim pada Gauri bukan milikku, tapi itu adalah milik Pak Byron. Mereka hidup dalam kemiskinan, maka orang tuanya setuju untuk menikahkan. Jika mampu, mereka tidak akan setuju. Pak Kepala Sekolah, aku ingin membantu mengenai pendidikan anak itu. Mulai sekarang aku akan menanggung semua biaya pendidikannya. Sebagai ayah seorang gadis, aku mengerti kecemasan orang tua. Dan sebagai seorang ayah, kecemasan orang tua Gauri tentang masa depan anaknya tentu saja bisa aku pahami.
Aku ingin membantu anak itu agar kecemasan yang mereka rasakan bisa menghilang. Aku hanya mohon jangan sampai ada yang mengetahui kalau aku sudah membantu mereka. Hanya itulah yang kuinginkan, Pak Kepala Sekolah. Kau tahu Jagat Putra siapa? Tapi kau sama sekali tidak mengetahui bagaimana kau bisa menjadi dokter Gauri. Sejak dulu semua pengeluaranmu, biaya sekolahmu, dan juga buku-bukumu, bahkan bajumu juga dibayarkan. Bukannya Paman? Tidak. Aku tidak pernah membantu. Bantuan itu dari Pak Baik. Kau menyelesaikan pendidikanmu dengan uang pemerintah. Pak Byron memutuskan tanpa diketahui dia akan memperbaiki kehidupan Gauri. Dia akan menanggung hidupnya. Saat Gauri menyadari, dia merasa sangat marah dan kemudian pergi ke rumah. Dia mengatakan hal buruk pada ayahmu dan juga pada keluargamu. Dia bahkan bilang, semua yang dilakukan Pak Byron hanyalah untuk mengurangi semua dosa-dosanya. Kau pikir dirimu ini siapa? Seorang dewa? Atau malaikat? Orang berusaha mengurangi dosa-dosanya dengan mandi di sungai Gangga. Seperti itukah kau menebus dosamu? Dengan membantuku dan pendidikanku? Lalu untuk apa kau menunjukkan kemuliaan hatimu, Ayah? Aku dan keluargaku tidak datang mengemis padamu sampai kau mengambil tanggung jawab pendidikanku dan semua kebutuhanku. Kau telah menghancurkan hidupku dalam usia muda. Dengan nama bantuan, kau pura-pura kasihan padaku. Kau tidak membantuku, Ayah. Kau hanya membayar karena hilangnya masa kecilku. Oh, Kepala Desa, berikan pidatomu di balai desa saja. Kau tidak perlu menceramahi aku. Jagat pikir kalau keluarganya itu benar-benar baik. Saat nanti dia mengetahui wajah asli kalian semua di sini, dia akan pergi jauh dari kalian untuk selama-lamanya. Jagat, Dewa dan Dewi tidak hanya berada di kuil. Mereka ada di setiap rumah. Jika kau ingin memahami semua ini, pahami ayahmu dan pahamilah keluargamu. Hari ini Gauri seorang dokter. Dia sudah memiliki kehidupan yang baik. Tapi siapapun Gauri hari ini, semua itu karena ayahmu. Jika dia tidak mendukung Gauri dan tidak membantunya, maka hari ini Gauri akan duduk di dapur seseorang dan meniup api untuk memasak. Aku sudah bilang pada Gauri, tidak akan berhubungan dengan kalian berdua lagi. Dan karena itu aku berhenti mengirim uang kepadanya. Tapi aku merasa sangat heran. Kenapa Gauri tidak memberitahumu apapun juga? Bagaimana dia bisa memberitahu? Karena dari satu masalah muncul masalah lain. Dan saat semuanya terbuka, kehormatan Gauri akan jatuh di hadapan semua. Jagat, sekarang aku tahu kau tidak tahu apapun. Dan jika kau tahu pun, apa yang akan kau lakukan? Kau tidak bisa melihat apapun. Karena selama ini kau buta dalam cinta Gauri. Kau tidak mendengar apapun. Karena kau hanya mendengar nama Gauri saja. Karena sihir itu, kau sudah menyakiti keluargamu dan pergi. Kau meninggalkan rasa sakit dan pergi. Jagat, bukan hanya Gauri yang melakukan kesalahan terhadap ayahmu. Kau juga sama dengannya. Beban yang sudah diberikan Gauri terhadap ayahmu itu sama seperti beban yang kau berikan kepadanya.
Mumbai dari Jaipur. Gauri, kau menemui saudaramu di mana? Bhopal. Tapi ini bukan tiket ke Bhopal, kan? Aku tidak mendapatkan tiket langsung ke Bhopal. Semuanya sudah penuh. Karena itu, aku harus ke Jaipur dulu dari Bhopal dan balik ke Mumbai dari Jaipur. Sekarang, aku sudah berhenti mengambil bantuan uang dari paman. Aku pikir aku akan mengambil bantuan orang lain untuk keperluan rumah kita dan juga pendidikan. Gauri, ada kurir yang datang ke sini membawa formulir bank untukmu. Ini ternyata dikirim pamanmu. Jagat, bagaimana bisa kau membaca surat pribadiku? Kau seharusnya mengerti. Kau tidak bisa membaca surat pribadi orang lain. Gauri, cepat ke sini, paman menelpon. Gauri sedang ke sini. Iya, paman. Bagaimana kabarmu? Semuanya baik-baik saja, kan? Gauri tidak ingin mendapatkan cinta keluarga. Bibi tidak akan sanggup menghadapi semua ini. Sebelum mendengar kebenaran ini, dia lebih baik mati. Kita harus bungkam deminya, demi dia. Dengarkan aku, Bibi. Gauri, lepaskan. ayo pergi sekarang. Lepaskan aku, Jagat. Kau merayakan hari pernikahan siapa? Dan kau melakukan pemujaan untuk siapa? Untuk mereka yang bukan suami istri. Iya, Bibi. Sekarang, Jagat bukanlah suami Anandi lagi. Dia suamiku sekarang. Bibi. Kakak. Untuk menceraikan Anandi, kau harus memberikan syarat pada keluargamu. Kau harus mendapatkan bagian dari harta keluargamu. Kau harus melawannya, Jagat. Kau harus bisa maju. Dan kau juga harus meminta hakmu. Kejutan yang baik. Melihat ini semua, rasa lelahku sekarang hilang. Kenangan ini harus disimpan selamanya. Aku tidak mau punya hubungan dengan keluarga ini. Tidak ada hubungan apapun. Jangankan mereka, kita tidak memerlukan siapapun. Kita berdua sudah cukup untuk bersama. Dalam kesempatan ini, tidak akan ada yang menanyakanmu. Jika rumahnya kosong, kau bisa melakukan pekerjaanmu dengan mudah. Tinggalkan mereka dan tinggallah di sini. Apa kau tidak bisa melihat kehidupanmu berubah demi aku? Kebohongan sebesar ini. Penipuan sebesar ini. Dia bersandiwara untuk mendapatkan hati keluarga. Tidak. Gauri tidak ingin mendapatkan cinta keluarga karena hatinya hanya dipenuhi oleh kebencian. Dan dia hanya menyebarkan kebencian pada seluruh keluarga. Dia tidak ingin berhubungan. Dia tidak ingin melihatku berhubungan dengan keluargaku. Kemarahannya, balas dendamnya, dan keinginannya membuatnya buta. Dia mencintaiku, tapi sedikit pun dia tidak ingin keluargaku. Aku hanya seperti orang bodoh sekarang. Bagaimana aku bisa percaya padanya dan menerimanya seperti itu? Dan apa yang sudah dia lakukan? Setiap saat hanya kebohongan dan penipuan saja. Dia ingin memisahkanku dari keluargaku, dan aku menjauh dari mereka. Yang kau katakan itu benar, Paman. Aku juga bertanggung jawab atas kesalahan ini, dan aku pantas untuk dihukum karenanya. Setidaknya aku harus mendapat hukuman dengan Gauri yang sudah menipuku.
Dan kenapa juga aku masih harus percaya dengan semua kata-kata dari Gauri? Aku terus melawan keluargaku sendiri. Yang membuatku sedih adalah dia sudah menghancurkan cintaku, kepercayaanku, dan keyakinanku padanya. Gauri, kau tidak melakukan hal yang benar. Kau sudah melakukan kesalahan, Gauri. Ini tidak benar. Gauri! Selamat berjaga. Tidak melihat apapun, Jagat, karena selama ini kau sudah buta dalam Ayolah Gauri, kau ingin memberi kejutan pada Jagat kan? Lihat, dia sangat terkejut sampai tidak bergerak. Ayo pakaikan dia kalungnya. Aku tidak mau melihat wajahmu. Dan ingat satu hal, Gauri. Ingatlah apa yang kukatakan padamu sekarang, Gauri. Sampai mati aku tidak akan melupakan perbuatan. Ini janjiku kepadamu. Aku tidak akan melupakan perbuatanmu padaku.